kumpulkanlah dukun-dukun tersebut dalam tubuh saudaraku ini ya Rob, agar saya bisa menghancurkan dan membunuh dukun-dukun tersebut ya Rob. Ya Allah ya Rob, kumpulkanlah seluruh dukun-dukun yang mengirim sihir ini ke dalam tubuh saudaraku ini ya Rob, agar hamba dapat membunuh. Apa kamu membunuh? Iya, saya pengen. Kenapa kamu membunuh pasien saya? Sekarang apa? mayatnya tergeletak, tidak ada yang menemukan. Saya takut dia busuk di kontrakan. Ya udah, kalian jemputkan pasien kalian itu. Bagaimana saya menjemputnya? Dia jauh. Ya. Dia di Jakarta, saya di Pandeglang, Ustaz. Ya udahlah, kan kalian udah dapat duit banyak. Ya, saya dapat duit banyak. Ya iya udah, pakai duitnya. Saya mendapatkan 10 juta dari dia. Ya udah, pakai duitnya buat ngejemput dia, buat kumpulin dia. Sayang lah Ustaz, ini mau puasa, udah mau lebaran buat Ya anak udah. ini saya lah. Ya udah, kalian akan mati juga, nggak akan bisa lebaran kalian. Saya nggak mau Ustaz. Saya nggak mau buat biar nggak lebaran Ustaz. Ya Allah ya Rob, Saya bertobat Ustaz, baiklah. Bodoh amat, nggak Saya bakal- bertobat Ustaz. nggak berlaku tobat Saya kalian. mau lebaran Ustaz. Bener kalian tobat. Iya. Awas ya kalau kalian berani macem-macem kembali lagi, saya Ini akan karena bunuh. dia bersujud. Ya udah. Kata dia, Ya. ini anak selalu menghancurkan. Jadi saya berpikir, tadi saya tidak mau menolong dia. Cuman dia berkata, kata dia, ini anak zolim. Ini anak selalu menghancurkan dagangan dia lah, menghancurkan usaha dia lah. Saya kan merasa sesama orang Sunda, merasa kenapa orang luar, dia itu kan orang Lampung. Kenapa menghancurkan warga saya, ibaratnya satu marga sama saya. Dia menghancurkan usaha ini. Saya jadi iba Ustaz. Kemudian dia bilang, dia bersujud-sujud sama saya. Karena saya mencari nafkah dengan gimana Ustaz? Saya sedangkan laki saya saja sudah tidak benar, saya sudah pisah dengan laki saya. Saya menafkahi anak saya sendiri. Oh jadi termasuk saya berpikir, oh ini anak zolim, bukan yang wanita ini yang zolim. Kalau saya tahu dari awal dia yang zolim, malah saya yang membunuh dia Ustaz. Saya pecahkan kepalanya di depan saya, memalu-malukan orang Sunda. Aing tidak terima dengan sifatmu Lilis. Kamu pantas terbunuh oleh orang ini. Kamu zolim ternyata. Kamu mau memalukan kita sebagai warga Sunda. Saya bukan dukun. Saya sebenarnya sesepuh di sini. Kamu telah mengadu domba saya. Hah? Kamu membuat malu. Hah? Kamu membuat malu Lilis. Kita orang Sunda, budaya Sunda tidak pernah menzolimi orang. Agama kita kencang. Kamu mengerti Lilis? Udah mati orangnya. Kamu wajar mati. Saya sebagai sesepuh warga Pandeglang malu. Kamu tidak tahu kerajaan Mataram, kerajaan Sunda itu mayoritas Islam. Kamu malah mengajarkan orang zolim, kamu ngadu domba. Saya sebagai sesepuh Ustadz, sebagai sesepuh warga Pandeglang, mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan warga Sunda. Ya udah, saya juga orang Sunda, saya orang Bogor ya. Oh, salam kenal dari saya Ustadz. Iya. Saya Ki Jayabaya. Ki Jayabaya. Iya. Saya asli sesepuh orang Pandeglang. Ya udah, saya Ahmad asli Bogor. Saya Oh, Sunda Ahmad juga. Sunda. Kita Iya. satu marga rupanya. Iya. Senang bertemu dengan Ustadz. Iya, makanya udah saya akan Kenapa? berikan kesempatan kalian ya. Asal kalian awas ya, jangan kesini lagi ya. Saya tidak akan menyakiti anak ini. Ya udah. Malah saya akan menjadi pelindung buat dia. Jangan juga, jangan. Biar anak ini yang melindungi Allah, ya. Tapi izinkan saya Ustadz untuk menebus dosa saya. Enggak, udah. Kalian cara menebus dosa kalian keluar dan kalian nggak boleh kembali lagi ke dalam tubuh saudara saya ini ya. Baiklah, saya akan keluar Ustadz. Cuma saya izinkan saya memantau dia dari jauh. Jangan Menjaga dipantau dia. juga, jangan dipantau juga. Udah, yang memantau Allah, yang melindungi Allah. Ya. Ustadz, coba izinkan saya menjaga dia. Nggak boleh. Saya akan menjaga dia Ustadz. Nggak boleh. Sebagai bentuk kesalahan saya. Nggak boleh. Nggak Menjaga boleh. dia ya Ustadz. Ya udah, saya bunuh kalian. Ampun Ustadz. Hah? Ampun. Ya udah, Kita keluar. kan satu marga Ustadz. Saya juga sebenarnya bukan orang kafir. Ya iya, makanya
kalau gitu kan saya berikan kesempatan kalian untuk keluar. Tapi Oke. kalau kalian ngeyel ya saya bunuh tetap. Saya tidak akan ngeyel Ustaz. Oh. Saya hanya meluruskan saja. Ya udah. Saya meluruskan, Ah, maksud saya begini Ustaz. iya. Saya meluruskan karena saya sudah berbuat salah, karena saya sudah berburuk sangka sama ini anak. Ternyata ini anak orang baik, sangat baik. Iya. Ibunya pun ternyata saya lihat-lihat, ibunya selalu mengajarkan kebaikan. Ibunya sudah umroh, selalu mengajarkan 7 anaknya berbuat kebaikan Ustaz. Berbuat kebaikan. Dia pun berdagang ini. Saya harusnya awalnya dari awal saya tahu. Ternyata saya pilih berdagang hanya untuk mencari nafkah, Iya. untuk menafkahi istrinya, tidak kurang tidak lebih. Dia selalu mengikuti petua orang tuanya, petua ibunya yang selalu dia ikuti. Dia tidak pernah mengganggu orang lain, hanya mengambil haknya saja. Berjalan di jalan Allah, dia rajin sedekah. Dia selalu menyebarkan walaupun 1000 2000. Dia selalu memberi kepada anak-anak di pinggir jalan, sama aki-aki tua di pinggir jembatan itu selalu dia kasih. Dia selalu ingat mati. Dia selalu berbuat kebaikan. Yaudah, Selalu mengajarkan Ustaz. Yaudah, sekarang kalian keluar ya. Kalian Baiklah, keluar, Ustaz. kalian nggak boleh pantau, kalian nggak boleh jaga anak ini. Yang jaga Allah, ya. Awas ya. Baiklah. Udah keluar nih. Saya pasrahkan kepada Allah. Hmm. Saya berdoa semoga ya Allah jaga anak ini dari orang-orang zalim. Apabila ada yang mengganggu ini anak, saya tidak pernah akan campur denganmu Allah. Cuma apabila ada yang mengganggu, mereka akan berhadapan dengan saya. Wujud saya cinta kepadamu ya Allah. Wujud sayang saya kepadamu ya Allah. Saya akan jaga ini anak. Ini anak sangat-sangat baik. Ya udah. Sangat baik. Ingat ya, nih pokoknya gini, jika kalian masih tinggal peredaran darah saudara saya ini ataupun ada jin dukun yang lainnya, saya akan membunuhnya. Kalian Saya lebih tidak baik akan keluar. tinggal di peredaran darahnya lagi ya Ustaz. Ya udah. Hanya melihat-lihat dia saja dari jauh. Ya udah keluar. Dia amalnya sudah banyak, ngapain saya jaga-jaga? Ya udah. Amal kebaikannya saja sudah bisa menjaga dia sebenarnya Ustaz. Ya udah, kalian Ini nih baik saja. sekarang nih kalian keluar. Saya mau menghancurkan, membunuh sisa-sisa dukun dan jin yang alam tubuh saudara saya ini ya. Udah Baik kalian Ustaz, keluar. saya pamit. Ya udah. Cuman izinkan saya memberi tuah kepada ini anak. Ya apa? Hai bocah, kamu anak baik, teruslah berbuat baik. Istrinya beruntung mendapatkan kamu. Kamu orang yang lurus, kamu yang selalu membantu orang tua ini istri, meluruskan ini anak, sudah membantu. Mulai orang tuanya sakit istrinya, sampai meninggal pun dia mengeluarkan water. Kalau dia bukan orang baik, dia tidak mungkin mengeluarkan di atas 10 juta buat orang cuma-cuma, buat istrinya. Sedangkan dia bukan anaknya, dia menantu. Cuman dia sudah menganggap keluarga istri adalah keluarganya. Keluarganya adalah keluarga istri. Sebelum menikah dia sudah berjanji sama istrinya untuk berbuat baik. Maka, hai istri, kamu orang Sunda, jaga ini laki-laki dengan baik. Dia orang baik. Dia orang baik, sangat-sangat baik bagi saya. Saya sebagai orang Sunda pun malu. Kamu harus menjadi istri yang baik, yang patuh kepada ini anak, berbakti kepada ini anak. Kamu harus selalu izin apapun itu. Ingat, kamu tidak boleh mementingkan. Saya lihat kamu ini selalu mementingkan keluargamu, selalu mementingkan keluargamu. Kamu tanpa izin dia, kadang-kadang kamu diam-diam selalu membantu keluargamu. Saya tidak salah. Kamu membantu ibumu, membantu keluargamu karena kamu bukan orang yang berada. Cuman apa-apa pesan saya padamu, hai istri, kamu harus izin kepada dia. Apapun dia, karena keringat dia, kamu selalu dibantu. Keluargamu itu tidak ada yang peduli denganmu sebenarnya. Sekeliling pun, kamu lihat, waktu kematian orang tua, siapa yang peduli dengan keluargamu? Tidak ada. Kakakmu saja hanya diam-diam saja.
tidak membantu, tidak ada gerakan. Paman-pamanmu, sampai kakekmu sendiri, dia bukan tidak punya duit, banyak duitnya, wahai anakku. Cuman ini anak, sampai berani mengeluarkan puluhan juta, saya pun terharu, wahai anakku. Sampai terharu saya. Dia mengeluarkan, dia tidak berpikir panjang. Tanpa berpikir panjang mengeluarkan duit, dia tidak pikir memikirkan dirinya. Hai istri, ini uang. Bawa ke istrimu, bawa ke keluargamu. Di saat walaupun tidak ada duit pun, kamu lihat, terakhir ini, dia tidak memikirkan anak. Dia memikirkan adikmu, dia memikirkan adikmu. Adikmu, walaupun dia sebenarnya, kamu lihat. Dia dari dagang pun dia tidak dapat duit. Cuman dia berpikir, dia mengajak kakakmu untuk bekerja sama, memukul otak buat belajar, dia bertanggung jawab untuk menafkahi dan mendidik adikmu untuk biar bisa berkeras, biar bisa menghadapi dunia ini. Dia selalu mengajarkan kepada keluargamu untuk belajar tanggung jawab, wahai anakku. Dengar petuahku ini, jaga suamimu, dia orang baik. Kamu harus memikirkan juga, ini anak selalu baik dengan keluargamu. Kamu harus bisa membalasnya, wahai anakku. Balas dia, sayangi dia. Makan kamu urus, makan kamu urus, minumnya kamu urus. Selama ini saya tidak melihat kamu mengurusnya itu, wahai anakku. Dia makan, dia sebenarnya sedih sebenarnya. Dia makan nasi bungkus setiap hari. Dia karena dia saking sayang bersamamu, saking sayang denganmu, dia tidak mau pikir, wahai, dia berkata begini kepadamu, udah gak usah Neng, masak-masak lah, gak usah. Cuma deh hati kecilnya dia ingin sebenarnya dimasakkan loh dari tanganmu. Kamu sebenarnya tidak susah, hanya memasak nasi, kamu goreng-goreng sebentar sedikit, walaupun tempe, dia tidak peduli sebenarnya. Tempe goreng rasa asin pun dia makan. Dia nih orang baik. Makan kan, kamu ingat, waktu pertama-tama dia nikah, makanan kamu itu asin, tidak enak sama sekali. Dia makan, sebutir pun nasi tidak tersisa di bekalnya. Dia makan dengan lahap, karena dia mengerti menghargai suatu istri, menghargai penghargaan istri. Setidaknya sudah mengerti perjuangan istri. Dia tuntun istrinya buat bisa menjadi manusia baik, jadi baik. Wahai anakku, pesan saya sekali lagi, jaga ini anak. Kamu tidak boleh mementingkan selalu ibumu sudah tidak. Saya mengerti, dia tidak punya orang tua lagi, adikmu. Dia tidak punya kakak. Kamu selalu pulang ke Bogor. Kadang-kadang kamu walaupun tidak pulang ke Bogor, kamu selalu memaksa dia. Sebenarnya dia lelah di jalan, dia capek badannya, cuma dia belakan karena bukti sayangnya kepadamu. Wahai anakku, jaga ini anak, jaga ini orang baik. Tidak semua orang Lamu, yang kamu kenal orang Lamu, orang penjahat semua. Di daerahnya pun selalu banyak sekali orang jahat. Cuman ini anak-anak pilihan. Anak yang selalu mengikuti petuahannya dari kecil kepada orang tuanya, ibunya. Dia ini anak yatim dari kecil, ditempuh dari jalur yang keras. Dia menghadap Allah selalu, walaupun dia selalu berbuat dosa, dia tidak pernah ingat dan lupa. Walaupun dia berzina ataupun apapun yang dosa diperbuatkannya olehnya, dia tidak lupa menyebut nama Allah. Dia sedikit-sedikit pun di jalan, dia manusia baik. Dia selalu memberikan sedekah, dan memberikan sedekah. Sekali lagi anakku, kamu dengarkan. Janganlah kamu mementingkan selalu egomu. Janganlah kamu selalu mementingkan perasaan ibumu, perasaan kakakmu, perasaan adikmu, dan semua perasaan keluargamu. Tanpa kamu mementingkan perasaan orang tuamu, kamu harus pikirkan, kamu lihat ibunya, contoh kamu lihat ibunya, itu orang baik, menjadi panutan di keluarganya, dalam keluarganya. Dia janda,
dia bisa menghidupi keluarganya, dia bisa menghidupi anaknya, 7 anaknya sekolah semua. Dia pun sebenarnya umroh bukan karena kemauan dia, karena kebaikan dia, dengan kebaikan ketulusan dia mengabdi kepada Allah, bersujud, selalu bersujud kepada Allah, maka balasannya dia adalah surga. Dia bisa umroh. Ini anak yang membantu. Kamu tahu tidak? Ini anak hujan-hujanan, kebanjiran mengantar ibunya karena ingin umroh, membawa motor. Sebenarnya motor itu sebenarnya kalau di logika tidak bisa menembus banjir, karena sudah menenggelamkan setengah motornya. Cuma dia bilang pada ibunya, ibu, angkat celanamu, angkat bajumu. Dia tanamkan di dirinya, ini niat baikku ya Allah. Ini niat baikku kepadamu ya Allah. Aku ingin mengantarkan agar ibuku senang. Dia sisihkan duitnya, walaupun dia pertama masih kerja. Pertama kali kerja itu anak, tidak punya duit dia. Gembel. Kamu tahu gembel tidak? Gembel. Dia jalan kaki ke tempat kerjanya, jalan kaki. Sebulan penuh dia berjalan kaki. Setelah 1 bulan, dia bertekad punya motor. Kun payakun, dengan izin Allah dia mengambil motor. 10 bulan dia lunas. Harusnya 11 bulan. Cuman karena izin Allah, dia luruskan niat, maka lunaslah tuh motor. Dia lunaskan itu motor, lunas. Karena itu anakku, dia itu adalah suami yang baik. Sekali lagi pesan, jangan kamu mementingkan keluarga, jangan mementingkan keluarga. Sesekali kamu boleh pulang ke Bogor. Kamu pulang ke Bogor tidak membutuhkan waktu yang lama. Oh, cuma hanya 2 jam. Paling cepat lama juga 3 jam, 4 jam. Itu nggak nyampe. Cuman kamu pernah tengok orang tuanya yang laki. Ini nggak kamu nengok. Tengok orang tuanya. Ziarah. Hai A, ayolah kita sesudah lebaran kah atau bulan apakah kita pulang ke Lampung. Kita jenguk orang tuanya. Kamu tidak tahu, dia yang mengajarkan dia menjadi manusia baik adalah orang tuanya. Orang tuanya anakku, orang tuanya, maka berbaktilah kamu. Kamu lihat dia sebenarnya tidak punya duit. Ini akhir bulan sebenarnya dia punya duit, hanya bertiga. Bagaimana sih dia bayar sewa? Sudah bayar sewa ini dia bakal tutup 2 bulan. Kamu tidak tahu kan? Sebenarnya di ATM dia itu nggak ada punya duit, anakku. Duitnya hanya setinggal 900.000. Sebenarnya ada sekitar hampir kurang dari 2 juta. Dia sisihkan untuk belanja. Dia tidak katakan kepadamu kan dia punya duit, ayo kita belanja, ayo belanja. Kamu tidak tahu kan belanja kemarin habiskan 200-300. Dia itu karena dia sayang sama kamu, karena dia tanamkan di dirinya, saya bertanggung jawab atas istri saya bertanggung jawab penuh dengan istri saya bertanggung jawab penuh dengan nafkahnya. Maka kewajiban saya sebagai lelaki saya harus bertanggung jawab. Saya harus memenuhi nafkah batin dan lahirnya. Dia tidak punya duit anak, tinggal 900.000. Dia sebenarnya sedang pusing. 900.000 dia itu bagi untuk baju lebaran ibumu, baju lebaran ibunya, dan baju lebaranmu. Dan sedikit kalau dia ada duit ingin membelikan baju lebaran buat adik. Bagaimana coba kamu pikir dengan otakmu dengan jernih? Bagaimana tulusnya orang ini? Maka anakku, saya pun sedih melihat kehidupannya. Ternyata kita sebagai orang Sunda belum baik. Ini orang Lampung yang saya kenal dari tempurung, tukang rambut, tukang pemburu. Ternyata ada manusia yang baik, sangat baik. Dari keluarga yang sangat baik. Keluarganya yang lain tidak baik. Cuma keluarga ini. Ibunya namanya Nur Hayati kan? Nur Hayati kan? Benar, jawab. Kamu jawab. Saya ingin dengar omongan. Iya. Benar kan? Bapaknya Yusman almarhum. Bapaknya sudah meninggal. Benar? Benar kan? Dia 7 bersaudara. Iya. 7 bersaudara. Benar kan? Dia anak buntut kan? Anak bungsu kan? Iya. Dia bertanggung jawab cuma 7 anaknya. 7 anaknya dari Yusman dan Nur Hayati. Yang paling bertanggung jawab adalah dia, Adi Tampan bin Yusman. Dialah yang bertanggung jawab sekali. Walaupun sampai detik ini kakaknya ada yang berduit. Ada, kamu tahu kan? Kakaknya yang di Lampung punya mobil, punya harta yang berlebih.
Sekarang ini sudah menjadi murah. Sekarang waktu itu jadi murah, sekarang jadi murah lagi. Suaminya sekarang jadi panwas. Menjadi orang yang terkenal. Keluarga-keluarga dari pihak suaminya pun orang-orang berduit. Cuman kan apakah dari mereka rela mengeluarkan duit begitu banyak? Dia tiap bulan ini anak, benar nggak? Walaupun bukan duit dari duit dia selalu tanamkan. Sebelah, jangan kau beda-bedakan orang tuamu, wahai anak. Dia selalu berkatakan, orang tuamu adalah orang tuaku, orang tuaku adalah orang tuamu. Benar? Dia itu yang selalu ditanamkan dia. Jika kamu ingin saya baik dengan keluargamu, maka kamu harus baik dengan keluarga. Sekarang, maka kamu harus balas jasa-jasa ini anak. Kamu harus berbuat baik kepada ini anak. Kamu harus berbuat baik kepada ibunya. Kamu, karena saya lihat, saya lihat. Kamu selalu mementingkan ibumu. Selalu mementingkan ibu. Saya tahu kamu sebagai anak perempuan, kamu sayang kepada ibu. Karena kamu tahu, karena kamu bukan orang berada. Selalu kamu tanamkan, selalu ingin membantu orang tua. Tapi wahai anak, surgamu sekarang terletak di telapak kakinya, bukan lagi di telapak kaki orang tuamu. Maka dari itu, berbaktilah kamu, wahai anakku, berbaktilah kamu. Saya sebagai seorang kiai, seorang ustadz juga di Madinah. Saya ustadz, karena saya termakan hasutan dari orang ini, si jenis ini, maka saya menjadi orang jahat. Saya mohon ampun. Setelah ini saya akan sholat tobat, mohon ampun. Ya udah, keluar sekarang semua. Nanti dulu Ustaz, saya belum keluar. Saya ingin mencerahkan ini anak biar masuk ke dalam pori-pori. Masuk ke dalam pori-porinya. Wahai anakku, berbaktilah. Jangan kau pikirkan orang tuamu terus. Pikirkan perasaan ini anak. Dia badannya sudah lelah sebenarnya. Sebenarnya sudah lelah. Lelah sekali, lelah. Sebenarnya, aduh, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia selagi masih bisa bangun, dia bakal bangun mencari nafkah untukmu, wahai anak. Kamu tapi tidak memikirkan perasaannya. Pikirkanlah perasaannya. Pikirkan, saya ini marah. Sebagai ketua Sunda, sebagai panutan orang Sunda, saya bukan orang sembarangan. Saya masih ada aliran dari keraton, dari kerajaan Sunda. Maka dengan itu, kamu adalah cucu. Maka kamu saya nasihat. Perbaiki amal ibadahmu. Perbaiki sholatmu. Berbaktilah kepada orang tua. Janganlah sekali selalu kamu pulang ke Bogor terus. Pulang terus. Ngerti tidak? Jangan pengen pulang terus. Rumahmu di sini, di suamimu. Karena kamu sudah diambil, sudah diijab. Saat diterima kamu ijab, saya terima sah dan kawinnya. Nek ini binti Pani dengan mas kawin tersebut, maka kamu tanggung jawabnya ada kepada anak. Berbaktilah. Boleh kamu, karena kamu mau mencari uang. Saya tahu sekarang keuangan dia lagi menurun, keuangan kamu lebih baik. Cuma ini anak kamu perhatikan. Ini anak kamu jadi orang besar, orang yang sangat besar, orang kaya sekali, banyak hartanya bergelimpangan. Saya juga akan bantu dia untuk mencari nafkah. Akan saya tunjukkan jalan memohon kepada Allah dengan sholat tahajud. Memohon kepada Allah agar rezeki anak ini diperlancar karena dia orang baik. Karena dia sangat baik. Kamu jangan ini tidak lama lagi ini anak akan diangkat. Dia sudah melewati ujian yang sangat berat. Dari kecil dia tinggal di rumah sendiri, memasak sendiri, mengatur jadwalnya sendiri, mengatur sendiri. Di hutan pun dia tiduri. Di kebun, kamu tidak tahu kan kebun dia? Kamu tidak tahu, hanya pulang sampai ziarah ke makam. Dia tahu kamu kebun yang sudah rusak sekarang, yang dijaga oleh abang. Di situ titik dia. Dia semalam pun ditiduri sendirian, bukan karena dia takut, tidak berani. Dia takut sebenarnya, karena dia mau bertekad. Ya Allah, bahagiakan orang tua untuk janjinya. Sebenarnya dia ada janji kepada ibunya. Kamu tidak tahu kan? Kamu tidak tahu kan? Jawab. Tahu tidak kamu janji dia kepada ibunya? Tidak. Iya, saya kasih tahu. Dia sebenarnya waktu itu dia berbisnis tanah, berjual wine, beli tanah. Ibu,
Saya berjanji, apabila ini tanah terjual, maka saya daftarkan haji. Saya daftarkan kamu ke haji. Kamu sudah merasakan ke tanah suci dengan umroh, cuman kamu dibantu oleh kakakmu. Maka aku ingin rezekiku yang mengalir untuk berbaktiku kepada ibuku. Aku ingin menghajikan dia. Maka kamu dengar ini anakku, apabila dia nanti diangkat raja, jangan halang-halangi dia. Kamu harus umrohkan ibuku dulu lah. Karena ibuku janda. Karena kamu harus mendengar omongan istrimu. Jangan. Omongan dia kamu dengar. Maka kamu harus pertama yang kamu mengucapkan, wahai Adi Tampan bin Yusman, kamu sekarang punya harta, punya jabatan. Kenapa saya bilang jabatan? Bukan jabatan. Dia akan sukses nanti dengan berbisnis. Hartanya banyak. Kamu bakal bahagia dengan dia. Ada keturunanmu pun akan bahagia. 7 turunan pun tidak akan habis hartanya. Maka dari itu, kamu jangan tertidur. Yang harus kamu ucapkan, Adi Tampan bin Yusman, uang yang pertama harus kamu berikan adalah kepada ibumu, karena dia yang melahirkan. Segera kamu bujuk suamimu, bilang, hai Adi Tampan bin Yusman, kamu penuhilah janjimu pada ibumu. Daftarkan dia haji ibumu. Bacakan sampai 3 kali di telinganya, agar dia dengar nih anak Adi Tampan yang orang baik ini, agar dia Adi Tampan yang baik memenuhi janjinya kepada ibunya. Bapaknya pun orang baik, walaupun dia bapaknya dulu seorang penjudi, dia cuma sampai akhirnya di akhir hayatnya dia mengembuskan nafas terakhir menghadap Allah, bertobat kepada Allah. Dia sangat baik, sangat loyal. Kamu boleh tanya di daerah dia, dari ujung sampai ujung, dari ujung desa namanya kampung dia bapak ada Gunung Mono, sampai ke kampung dia negeri Al-Pulau Batu. Bapaknya orang baik, orang terkenal, orang Jawara. Bapaknya jago silat, tak ada yang bisa menandingi bapaknya. Bapaknya sebenarnya cuma bisa membantu dia anak untuk membunuh saya. Bapaknya pun bisa membantu dari jauh, cuman bapaknya hanya melihatkan saja. Bapaknya sedang membeli pelajaran hidup padanya. Padahal nenek moyangnya pun orang tua. Kamu tidak tahu kan? Nenek moyang tinggal bapaknya Ria Benamun Tani. Orang Lampung dari Gedung Mendok. Tak ada yang anak di saat melangkahkan kakinya keluar Pulau Jawa, tidak mungkin tidak ada yang sukses. Sukses semua. Ini anak salah satunya. Dia bakal ditunjuk dari nenek moyang. Karena dia ada keturunan Gedung Mendong, Ria menang bertanding. Di mana pun dia hidup, dia akan bertanding sekuat tenaganya menjadi pemenang. Maka akan hidupnya akan terangkat. Keluarganya, semua orang Gedung Mendong, kalau dia tinggal di Gedung Mendong, dia tidak akan hidup. Bisa dia keluar, kamu lihat, kamu di Bandar Lampung, tahu kamu Bandar Lampung? Hai anakku. Ya, di Bandar Lampung itu orang besar banyak. Itu yang punya UBL, itu orang Gedung Mendong. Kampus terbesar di Bandar Lampung, itu orang Gedung Mendong. Di sini pun banyak orang-orang besar di daerah dia, orang-orang bupati segala pangkatnya besar dari daerah dia. Ini anak harus dia menjadi orang besar karena dia tidak punya duit saja. Maka dari itu kamu dengar, ini anak akan sukses. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi anakku. Bersenang hatilah kamu. Dan satu cuma kehabisan. Jangan kau pentingkan ibumu. Di otakmu selalu ibumu. Ngerti kau? Ini saya tunjuk otak. Jangan kau pentingkan selalu ibumu. Pentingkan dulu dia suamimu. Sayangi dia. Belai ibunya. Bisa lelah, manjakan dia. Bikinlah dia. Kamu pun saja pagi hanya kamu tahu tidak? Pagi pun saya sedih melihat kehidupan muka. Sedih nak, sedih. Sebagai orang Sunda, masa pagi dia makan nasi bungkus terus?
Padahal dia ingin mencari nafkah. Kamu hanya membuatkan dia teman saja. Sudah itu kamu main HP, tiduran, rebahan. Sedangkan dia pergi mencari nafkah untukmu. Kamu tidur tidak? Bahkan sekecil apapun, sedih saya. Bahkan sekecil apapun dia berikan, ataupun ada gorengan, ataupun ciki sekecil apapun diberikan di kantin, dia selalu fokus, ditaruhnya di tasnya. Walaupun dia tidak suka, dia ingat istrinya suka, maka dia ambilnya tuh makanan. Ini istriku suka, karena dia cinta sama aku. Cinta karena Allah, cinta karena Allah anakku. Aku mohon padamu anakku, jangan malu-maluin orang Sunda. Kita orang Sunda orang lembut, sangat lembut. Ini pelajaran berharga padamu. Tidak semua orang Sunda bakal berkata pada ini padamu. Nenekmu pun tidak pernah menasihati seperti ini kan? Tidak pernah, anakku tidak pernah. Orang tuamu pun tidak menasihati. Orang tuamu tahu tak? Orang tuamu sebenarnya picik. Orang tuamu sebenarnya picik dan picik. Yang dia tahu hanya uang dan uang. Materialistis. Cuman hanya dibalut dengan muka yang polos. Ini bukan saya menjelekkan anakku. Saya pun orang Sunda. Saya keturunan dari kerajaan Sunda. Yang mengalir dari tubuh saya adalah orang Sunda. Mengalir dari tubuh banyak orang Sunda. Orang tuamu hanya memikirkan uang dan uang. Mana dia pernah berpikir? Bagaimanakah menantuku mencari uang? Bagaimanakah dia mencari nafkah untuk anakku? Tidak tahu, hanya dia tahunya ada uang. Dia tidak ada uang sedikit, minta kepadamu. Hai anakku, tolong isikan listrik, isikan uang. Aku tidak punya uang. Hanya kadang-kadang dia beralasan nyuruh anaknya. Kamu tahu tidak? Menyuruh adikmu pura-pura. Neng, Umi sakit. Padahal dia tidak sakit. Dia minta kirimkan uang. Coba kamu perhatikan ibunya. Ibu di Adi Tampan bin Yusman ini. Ibu Tampan Adi Tampan bin Yusman ini. Kemarin dia nelpon kan? Ada kamu kan? Benar tidak? Ya. Jawab. Dia nelpon. Apakah ibunya berpikir buat diri ibunya? Tidak. Kamu harusnya belajar banyak dari ibunya. Dia hanya berkata, hai Adi Tampan, hai Nek, jangan kau pikirkan aku. Jangan pikirkan kehidupanku. Aku walaupun seorang janda pun tetap makan. Walaupun kamu tidak beri aku uang, walaupun kamu tidak kirim aku uang, aku masih bisa hidup. Dia tidak mau membani anaknya, wahai anakku. Sampai sudah mau menikah, dia tidak pernah bikin sepeser pun dia pernah. Apakah dia pernah bilang kepada wahai anakku, kirimi aku uang? Pernah tidak? Tidak. Dia orang baik. Itu yang harus kamu coba. Jangan selalu kamu pentingkan ibumu tanpa memperhatikan perasaan anak ibu, perasaan adik tampan ini. Ya? Ingat nggak yang saya omongin? Ya. Ingat, baiklah. Sudah. Kalau begitu saya sudah selesai, Pak Ustaz. Saya sudah selesai. Ini sebenarnya tidak semua orang memberi pelajaran hidup. Cuma harus saya kasih tahu kan kepada cucu saya, karena ini anak kan ada anak orang Sunda. Saya orang Sunda. Saya tidak ingin anak keturunan saya melenceng dari agama. Maka itu kamu dengar, perhatikan baik-baik. Jangan kamu berubah-ubah. Sekarang saya nasihati kamu, apabila kamu tidak mendapati janjimu, maka saya akan ikut campur, memberi peringatan kepadamu, wahai anakku. Memberi peringatan padamu bahwa kamu harus taat pada suami. Jangan macam-macam ya. Jangan bikin malu orang Sunda. Malu orang Sunda. Malu. Ngerti? Ya. Jangan bikin malu. Udah. Sedikit lagi. Udah. Ini anak sebentar lagi sukses anakku. Dia tidak lama lagi, setahun 2 tahun dia juga kalau sukses. Sebentar lagi anakku. Hei, kalau hanya sekedar mobil dia bisa beli. Rumah ya, dia bisa beli yang bagus. Kamu lihat saja nanti setahun atau 2 tahun kamu pegang omongan saya. Walaupun orang menghalangi rezekinya, saya akan bantu dia. Saya akan memohon kepada Allah untuk mengangkat derajatnya untuk sukses, agar dia bisa berbuat kebaikan. Karena dia selalu berkata, berdoa saat tahajud,
Ya Allah ya Tuhanku, angkat derajatku, angkat derajatku, angkat derajatku, agar aku bisa membantu, membahagiakan istriku, membahagiakan ibuku, membahagiakan mertuaku, membahagiakan keluargaku. Begitu besarnya, dia tidak memikirkan dirinya, Ustaz, memikirkan semuanya. Maka aku percaya ini anak, bisa dia sukses, maka dia akan membantu semua. Wahai umat-umat yang susah, sekarang saja dia tidak punya uang. Dia cuma tidak sayang mengeluarkan duit 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Kemarin saja diam-diam, saya tidak tahu sebenarnya. Diam-diam dia membeli aqua gelas, dia taruh di masjid agar orang bisa siapapun kehausan meminum airnya. Kamu tidak tahu kan, setiap temukan orang yang meminum air aqua gelas yang diberikan ditaruh di masjid akan mengalir pahalanya di saat orang mengenal. Dahaganya lega, walaupun hanya 1 juz, itu pahalanya banyak. Dia memberi kadang-kadang makanan yang tidak habis, dia bungkus, dia berikan kepada orang yang dia selalu memberikan orang-orang yang narik gerobak, orang yang kelaparan. Kamu tidak tahu, di saat orang gerobak-gerobak itu, anak kecil, ibu-ibu gembel itu mau angkat tangannya, wahai Allah, kami merasa terbantu dengan makanan ini. Semoga makanan yang mengalir kepada darahku bisa mengangkat derajat menjadi orang sukses. Sudah, Ustaz. Ya dah. Dah, doa. Ya Allah ya Rabbi Rahmanir-Rahim. Bunuhlah seluruh jin-jin dan dukun-dukun yang masih tersisa dalam tubuh saudaraku yang Bismillah.